Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini banyak kesaksian yang menguatkan kita di masa-masa yang sukar, di masa yang susah, ternyata Tuhan menyatakan kebenaran firman-Nya. Bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menolong umat-Nya yang percaya kepadanya. Ya, kalau tidak pas mengalami itu lagu pujian rasanya biasa saja. Tapi pada saat saudara merasakan, mengalami sesuatu, saudara merasakan arti pujian itu memberkati hidup kita. Saya pernah mengalami pada waktu sering dipanggil ke kantor polisi, kelurahan, kecamatan. Saya merasakan satu pujian lawas, yaitu jika Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Itu sepanjang perjalanan dari rumah menuju kantor di mana saya dipanggil, menguatkan saya. Ya. Jadi banyak pujian yang kita rasakan, yang kita sudah bisa hafal, itu akan kita rasakan pada saat kita mengalami. Ya, itu akan menghibur, menguatkan. Bahkan saudara nggak bisa ngomong apa-apa. Pada waktu nyanyian pujian itu dilantunkan, saudara hanya angkat tangan dan brebes. Ya, seringkali saya waktu pujian itu mengalami seperti itu. Ya, jadi bersyukur kalau diizinkan mengalami banyak hal, saudara akan menikmati setiap pujian maupun firman Tuhan yang pernah disampaikan. Karena firman Allah itu tidak akan kembali sia-sia. Itu akan tertanam dalam hidup kita dan suatu saat akan jadi rema dalam kehidupan ini untuk memberikan peneguhan, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Monggo kita sarengan sinau ayat-ayat menika dipun waosaken gantosan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kembali Yohanes murid yang dikasihi Yesus itu melihat. Ya,
Jadi kata melihat ini seperti yang disaksikan Mbak Ria tadi, makna melihat gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kata aku melihat, enggak tidur saudara. Tapi ketok gitu loh. Ya, nanti saudara yang belum punya pengalaman itu bisa berpikir kok gimana ini kayak ngipi, tapi sebetulnya enggak ngipi. Ayat 1, dan aku melihat, itu Yohanes aku melihat. Seperti Maknar tadi, melihat. Mbak Ria juga sama. Melihat atapnya. Dan langsung diberi pengertian oleh Tuhan. Ini banyak orang yang masih belum mengerti, memahami tentang penglihatan. Tetapi kalau kita belajar lebih dalam, seringkali sebetulnya kita sudah diberitahu. Ya, ada di dalam perasaan kita, intuisi, batin kita, itu diberi pengertian. Nah, lebih dalam lagi, lebih jauh kalau diberi penglihatan. Tapi ada orang-orang yang etok-etok. Aku melihat, tapi etok-etok, pura-pura. Ya, kalau dari Tuhan itu jelas kok, dan itu akan terjadi, kapanpun itu akan terjadi. Ya, seperti waktu saya di Solo dulu, ada waktu saya ikut ibadah di satu persekutuan doa, bukan gereja, di persekutuan doa, pelayannya itu berkata, aku melihat di dalam tubuhmu, ada kambing, ada domba, dan macam-macam. Dan itu tidak menguatkan, tidak meneguhkan. Ini bukan nubuat, tapi lubuat. Digai-gai. Ya. Tetapi Yohanes berkata, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Ya. Ini anak domba yang dilihat oleh Yohanes ini tidak sama dengan anak domba di pasal 13 ayat 11. Kelihatannya seperti anak domba tapi suaranya suara naga. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa ini penyamaran dari kuasa gelap seperti anak domba, tetapi sesungguhnya adalah iblis yang jahat. Ya, di pasal 13 ayat yang ke-11 kemarin kita sudah belajar. Ya, ini penyamaran. Kelihatannya seperti anak Tuhan, tetapi sebetulnya bukan. Ya, kita harus hati-hati dengan orang-orang yang menyamar di gereja. Kemungkinan ada loh anak Tuhan yang kelihatannya anak Tuhan. Dulu saya punya pengalaman ada orang yang namanya Petrus datang ke gerejanya Pak Yunus, menyamar di situ, jadi anak Tuhan. Ya doa pagi setia, ikut doa pagi. Nah, suatu saat ngomong dengan Pak Yunus, Pak ini saya tergerak untuk memberikan mobil ini. Waktu itu mobilnya Hijet 1000. Mau diberikan ke Pak Yunus. Pak, ini mau saya persembahkan untuk gereja ini. Kebetulan gereja itu berdoa untuk mobil. Sampai sekarang belum punya mobil. Kalau belum diizinkan atau tidak dikehendaki ya tidak punya sampai hari ini. Ya orang ini berkata, ini saya tergerak untuk mempersembahkan mobil ini Hijet 1000. Biasa orang nyebutnya cedul itu. Ya. Tapi gini loh Pak, ini belum lunas. Cicilannya kurang 600 waktu itu. Nah, jadi kalau Bapak, ini saya kasihkan Bapak bisa menutup yang 600. Nah, waktu itu Pak Yunus bingung, uang 600 ya banyak waktu itu. Ya. Terus karena
Singkat cerita, karena Pak Yunus ini nggak punya uang, maka motornya mau dijual untuk bisa dapat mobil itu. Mana motornya Pak Yunus dijual, itu masih susuk, masih lumayan susuknya. Supaya pas maka motorku yang dijual. Ya wis motornya sampean detail ya, nanti dengan catatan motornya Pak Yunus yang Suzuki A100 itu dikasihkan saya. Jadi itu. Nah, setelah motorku sudah didol, wis tak kekne wonge mlayu, Saudara. Namanya Petrus loh. Wonge mlayu. Jadi kasihan Pak Yunus juga. Jadi saya enggak tega, motornya mau tak minta ya enggak tega. Yes, motornya tetap dipakai Pak Yunus, aku ngontel. Saya ngontel lagi, puji Tuhan. Ya karena itulah sekarang saya diberkati motor banyak. Karena pernah kehilangan motor. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati kalau ada orang datang ke rumah saudara, ngaku saudara seiman. Ya hati-hati. Menyamar di pasal 13 kemarin kita sudah belajar. Pasal 13 ayat 11 itu ada seekor dari ayat 11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ini penyamaran. Tetapi di pasal 14 ini adalah anak domba yang asli, bukan penyamaran. Di ayat 14, pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba ini merupakan referensi dari Mesias. Ya, ini persamaan dari Mesias, anak domba ini. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7, Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7 dikatakan, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengguntingi bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ini gambaran pada waktu Yesus disalib itu, dia itu seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Manut tai. Seperti induk domba yang dibawa ke pengguntingan, itu yang diguntingi bulunya, diem aja nggak ngomong apa-apa. Ya, ini menggambarkan pada waktu Yesus mau di kayu salib itu suasananya seperti itu. Jadi kalau tadi dikatakan anak domba, ini merupakan referensi dari Tuhan Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, sekarang pasal 1 ayat 36 dikatakan, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi apa yang dikatakan Wahyu pasal 14 ayat yang ke-1, anak domba di sini merupakan referensi dari Tuhan Yesus Kristus. Dan masih banyak ayat yang lain, tapi tidak saya berikan karena terlalu banyak. Ya, jadi domba ini merupakan referensi dari Tuhan
Yesus Kristus. Mesias gitu ya. Dan dikatakan di situ anak domba itu berdiri di Bukit Sion. Berdiri di atas Bukit Sion adalah teori mengidentifikasi kalimat ini dengan Tuhan Yesus berdiri di atas Bukit Moria, di Bait Allah. Tapi lebih jelasnya ini Tuhan berdiri di Yerusalem surgawi. Ya, bukan di bumi lagi. Tuhan Yesus sudah berada di dalam Yerusalem surgawi. Kita bisa melihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 10. Ibrani pasal 11 ayat 10 dikatakan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ini Yesus berada di kota yang direncanakan oleh Allah. Ayat 16 di dalam Ibrani pasal 11. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Pasal 12 ayat 22 dalam Ibrani. Pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Jadi Tuhan Yesus berdiri di Bukit Sion, ini adalah Bukit Sion kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kalau menurut Ibrani pasal 12 ayat 22. Ya. Ayat 23, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi Tuhan Yesus berdiri, dikatakan anak domba berdiri di Bukit Sion, ini merupakan referensi satu gambaran di mana ini Tuhan Yesus berada di dalam Yerusalem surgawi. Dan kita akan melanjutkan ayat 1 ini, berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Kita tidak melihat jumlah, tetapi kalau jumlahnya 144.000 itu terlalu sedikit. Orang percaya itu di dunia ini lebih dari ini. Tetapi kita melihat ini kumpulan orang-orang percaya yang sudah menang, yang bersama-sama dengan Tuhan, sudah melewati masa sulit, sudah melewati masa susah. Ini gambaran 144.000. Ini orang-orang, kumpulan orang banyak. Kemarin sudah saya jelaskan, kita tidak berbicara tentang 144.000, itu terlalu sedikit. Tetapi di ayat yang lain itu digambarkan kumpulan orang banyak yang tidak terhitung. Ini adalah pengikut Kristus yang menang, yang telah melewati masa sulit di pasal 13. Ya, di pasal 13 kemarin kita belajar masa sulit yang dialami anak-anak Tuhan, ora oleh dol tinuku.
tidak bisa menjual, juga tidak bisa membeli. Ada kesulitan ekonomi. Tetapi pemeliharaan Allah itu luar biasa. Ya, walaupun ada kesulitan ekonomi, nggak bisa menjual, tidak bisa membeli, ya nggak apa-apa. Memang itu yang terjadi, tapi nanti sistem barter itu kembali bisa, nggak pakai duit. Kalau sudah saya katakan kemarin, beli sesuatu hanya cukup dengan HP. Nah, sekarang yang lagi disosialisasikan lewat promosi itu, yaitu model jual beli Lazada. Ada yang mengikuti Lazada? Ya. Itu ada barcode-nya, di barcode itu ada kayak gambar acak itu saudara foto nanti kalau jual beli pakai itu. Itu sudah kira-kira mengarah ke sana. Ya. Tidak boleh jual, tidak boleh beli. Tapi di satu daerah itu kemarin saya lihat di daerah NTT, itu jual beli nggak pakai duit, ya nggak pakai HP. Tapi saudara punya gedang goreng, iso dijualnya karo ikan asin. Sistem barter itu masih ada di Indonesia. Ya. Jadi ada di daerah NTT itu kalau jual beli itu ada nelayan yang dapat ikan itu dikeringkan, biasanya ikan hiu itu dikeringkan, nah, jadi kayak ikan asap itu dibawa ke pasar nanti diijol nih, gedang diijol nih, kebutuhan dapur yang lain. Dia cuma bawa ikan. Tidak boleh pakai duit. Nah, itu sistem barter. Jadi kita tidak kembali lagi ke kesulitan ekonomi yang dialami, tetapi kita sudah menang. Dikatakan di sini ada 144.000 orang. Yang kita perlu pelajari adalah di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya, kalau kemarin itu orang-orang yang diberi tanda di dahinya, tanda itu 6, 6, 6. Ya, sudah kita pelajari kemarin. Apa artinya? Itu belajar dari kekejaman Nero. Orang yang kejamnya seperti Nero itu loh. Nanti ada pemimpin dunia yang kejamnya kayak Nero. Hitler kalah. Siapa lagi yang dari Nigeria itu? Yang sampai setiap membunuh orang itu jantungnya dimakan. Ada dari Idi Amin. Saya ingat Idi Amin itu yang dari Nigeria apa dari mana? Pokoknya dari Afrika. Ya. Nanti ada orang yang kejamnya seperti itu, saudara. Itu tandanya 666. Itu identifikasi seseorang. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan 666. Itu bukan yang dikasih tanda itu terus dikasih chip, enggak. Sementara ini pengertiannya kan dikasih chip, dikasih tanda, enggak, saudara. Kemarin sudah kita pelajari. Tetapi di sini ada tanda. Jadi mereka itu niru-niru tanda yang diberikan Tuhan. Dan tanda itu, kemarin beberapa waktu yang lalu juga sudah saya jelaskan bahwa tanda yang diberikan itu, kita melihat dalam Yeskiel pasal 9 ayat yang keempat. Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi enggak apa-apa untuk
mengingatkan kembali. Yesaya pasal 9 ayat yang keempat. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan yang keji ya, yang dilakukan di sana. Wahyu pasal 7 ayat yang ketiga, ini juga sudah pernah saya sampaikan. Wahyu pasal 7 ayat yang ketiga, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ini ada tanda di dahi. Nah, tandanya tadi huruf T. Ya, puji Tuhan. Sudah digenapi pada waktu Paskah, perayaan Paskah di Mesir, di Israel, betul, di Mesir pada waktu itu rumahnya dikasih tanda darah. Ambang atas dan tiang pintu. Jadi kayak tanda salib begitu. Nah, setiap kita sebetulnya sudah ada tanda Tuhan memberikan meterai Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Ya, ini nanti Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam kehidupan kita itu merupakan tanda bagi orang-orang percaya. Tadi dikatakan di ayat 1, dia dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan memberi bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Nama Yesus dan nama Bapa. Di dahi ini tidak tanda begitu enggak, tetapi kemarin sudah saya katakan ini mindset, pikirannya itu sudah pikiran Tuhan. Baik, kita akan melihat di dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-5. Anak Tuhan mesti begini. Ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran. Ini tanda. Tandanya orang anak Tuhan itu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan anak Tuhan itu pikiran dan perasaan Kristus ada di dalam kehidupan. Itu tanda. Enggak bisa enggak. Kalau anak Tuhan itu benar-benar anak Tuhan, gampang terenyuh pikirannya, gampang welas, mesakne gitu ya. Itu tanda sudah. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi orang lain tahu anak Tuhan dan bukan. Itu dari pembicaraannya, dari tingkah lakunya. Merasa ngomong Kristen, saudara sudah tahu. Orang lain sudah tahu kalau saudara itu Kristen. Ya. Ini tanda yang ada. Ayat yang kedua di dalam Wahyu pasal 14, ayat yang kedua, dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang ku dengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Ini suara Allah, itu bagaikan suara desau air bah. Kemarin juga sudah pernah saya sampaikan bahwa Allah itu kalau berbicara untuk orang yang tidak mengenal,
itu menakutkan. Suara Tuhan itu menakutkan. Tetapi untuk orang yang percaya Tuhan, suaranya itu indah bagaikan orang memetik kecapi. Ya. Ini peristiwa sering terjadi. Contohnya pada waktu bangsa Israel itu melihat, mendengar suara itu. Tetapi Musa itu kerasan di situ, dia mendengarkan suara Allah kerasan. Tetapi untuk orang Israel berdiri jauh-jauh karena takut. Nah ini ayat yang kedua ini untuk orang lain kalau Tuhan berbicara itu mengerikan, menakutkan. Tetapi untuk anak Tuhan ada seperti suara kecapi. Enak didengar. Ya, saudara mendengar suara Tuhan itu rasanya enak banget. Ya, saya sering mendengar suara Tuhan, baik pada saat berdoa maupun tidak. Ya, pada waktu saya berdoa untuk Magda, waktu belum punya anak itu 7 tahun, 6 tahun belum punya anak, kami berdoa. Waktu kami berdoa, Tuhan itu berbicara dengan saya. Itu dia berkata, itu perkara kecil buat saya. Untuk minta anak, itu masalah kecil. Sejak itu saya bersyukur sudah tidak minta lagi karena Tuhan sudah menyatakan itu perkara yang kecil. Masalah yang mudah. Ya sudah saya bersyukur buat Tuhan. Saya bersyukur setahun kemudian Magda dikaruniai anak. Dan kemarin saya saksikan kepada sepasang hamba Tuhan dari Batang Saren yang sudah menikah berapa? 5 tahun. 3 tahun atau 5 tahun? 5 tahun belum dikaruniai anak. Saya membesarkan hatinya untuk berdoa kepada Tuhan. Saya ceritakan kesaksian hidup ini bahwa waktu saya minta Tuhan berbicara itu terlalu kecil. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat Allah bersuara kepada umatnya, yang lain mendengar itu bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara itu, dan suara yang ku dengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Untuk orang percaya, ku dengar seperti orang memetik kecapi. Untuk yang lain seperti desau air bah. Bahkan di dalam kitab Mazmur itu pada saat Tuhan berbicara, itu bumi bergoncang. Ya, tidak tahu Mazmur pasal berapa itu, 29 apa berapa ya, saya tidak mempersiapkan itu. Allah berbicara, Allah bersuara. Ya, pasal 29 itu. Mazmur pasal 29, kebesaran Allah dalam badai. Saya bacakan Mazmur pasal 29. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Kalau Tuhan berbicara, siapa tahu gempa kemarin ada suara Tuhan di situ.
Ada suara Tuhan, pesan Tuhan. Ya, di sini seperti Gunung Libanon itu berlompat-lompat. Itu kondisi gunung aja sampai seperti itu. Ayat 7. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Mungkin bencana alam yang seperti itu. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa, betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Jadi mungkin bencana yang terjadi itu ada suara Tuhan di situ. Cuma siapa yang bisa memahami suara Tuhan? Di NTT kemarin itu ada badai yang seperti itu. 5 atau 6 hari hujan tidak berhenti-berhenti. Belum pernah ada banjir. Ya. Terjadi juga di Arab, di Ka'bah itu hujan es dan banjir. Pasti ada suara Tuhan di situ. Ya, itu kondisi kalau Tuhan berbicara, Tuhan bersuara. Kembali di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta, di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Kita melihat, saudara, nyanyian itu ada orang-orang tertentu bisa menikmati pujian, tetapi banyak orang tidak bisa menikmati, kayak biasa saja. Tetapi untuk orang-orang yang terpilih, umat Tuhan yang menang dari penderitaan, itu bisa menikmati pujian. Nah, kalau saudara mendengar pujian kayaknya biasa saja, tetapi ada orang lain. Ya, saya teringat kesaksiannya Pak Wemi beberapa tahun yang lalu, Pak Wemi almarhum. Pada saat kebaktian seperti ini, Pak Wemi tidak bisa nyanyi, dia hanya nangis. Padahal untuk yang lain enggak biasa loh. Tapi dia berebes, enggak bisa nyanyi. Dia cerita ke saya, waktu pujian tadi loh, wah niki mboten saged dibendung Pak. Nangis pula. Ya. Kadang seperti itu, saudara. Saya juga begitu, sering merasakan pada saat nyanyian disampaikan, itu rasanya kayak menghidupi nyanyian itu. Ayat yang ketiga ini mengatakan bahwa nyanyian baru yang dinyanyikan di hadapan tahta itu, di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, tidak seorang pun yang dapat mempelajarinya. Untuk orang lain nyanyian itu lewat saja. Tetapi untuk anak-anak Tuhan, itu luar biasa, saudara. Ada nyanyian Tuhan, nyanyian gereja yang diolok-olok oleh umat lain. Kemarin saya lihat di YouTube. Ada seorang pemimpin agama lain, itu menyanyikan, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Dia ngolok-ngolok lagu itu, saudara. Tetapi sesungguhnya lagu itu menyatakan bahwa kasihnya Tuhan itu mengalir seperti sungai. Dia nggak ngerti. Makanya diolok-olok nyanyian itu. Tapi untuk kita memahami kasih Tuhan itu seperti sungai. Ya. Banyak orang yang tidak memahami. Ada juga
pengamen yang pakai kerudung, yang bukan anak Tuhan ini, mengamen di jalanan, pakai lagu gereja. Ada, saudara bisa lihat itu di YouTube itu banyak, saudara ya. Saya lihat nyanyian ini lagu baru-baru semua ini dinyanyikan ini untuk ngamen, tapi untuk cari keuntungan pribadi. Tapi bagi anak Tuhan pada saat menyanyikan nyanyian yang mereka nyanyikan, kita waktu menyanyikan itu rasanya beda. Kalau mereka kan untuk cari duit, tapi kalau kita untuk menyembah Tuhan, kita bisa merasakan itu, saudara. Ya. Ayat yang keempat, jadi ayat yang ketiga, nyanyian itu untuk orang lain itu sulit untuk dipahami, sulit untuk dipelajari. Mereka tidak ngerti menyanyikan tapi tidak mengerti maknanya, tidak ngerti artinya. Tapi bagi kita itu bisa mendalami, menjiwai, menghidupi nyanyian itu. Sekarang ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya. Ini adalah orang-orang yang bisa memahami pujian itu adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya. Pada waktu penderitaan, pada waktu kesusahan yang terjadi di pasal 13, orang-orang ini tetap setia kepada Tuhan. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang setia dalam penderitaan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ini berbicara tentang penyembahan berhala. Ya, seperti perempuan ini digambarkan Isabel, digambarkan Babel. Ini tentang perzinahan rohani. Digambarkan orang yang mencampur adukkan kekristenan dengan budaya yang lain. Mereka adalah orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikut anak domba itu. Kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi anak Allah dan bagi anak domba itu. Orang-orang yang murni, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, di ayat ini, ayat yang keempat, ayat yang keempat itu saya bacakan dari satu komentar di dalam tafsiran. Yang tidak mencemarkan itu, telah ada banyak diskusi tentang ayat ini karena sepertinya menyiratkan bahwa ini adalah salah satu grup selibat laki-laki dari 144.000 di pasal 7 ini, seperti pasal 7 itu. Namun saya berpikir bahwa ungkapan-ungkapan ini dapat dijelaskan dalam simbolik atau setidaknya istilah perjanjian lama dan tidak pernah dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah. Jadi bukan letterlek begitu ya, bukan harfiah, tetapi ini merupakan suatu simbol. Ungkapan tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan dapat dipahami dengan beberapa cara. Salah satunya mengacu pada pemurnian perjanjian lama untuk menyembah atau pertempuran. Ini salah satunya. Banyak ayat sebetulnya tapi tidak saya sampaikan. Salah satu pendapat
ayat 4 itu, ini hanyalah sebuah kiasan untuk judul perjanjian lama bagi umat Allah, anak darah Sion. Ya, salah satunya itu di dalam Yeremia pasal 18 ayat 13. Yeremia pasal 18 ayat 13. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa. Siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Nah, ya, istilah anak darah itu perawan. Ya, ini cuma simbolik saja. Ya, bukan yang sesungguhnya. Ini salah satu contoh. Jadi, berbicara tentang perempuan-perempuan tadi, ini mereka tidak mencemarkan kepada penyembahan berhala, tidak mencemarkan dengan toleransi yang melanggar firman Tuhan. Ya, ada orang yang toleransi supaya seperti peristiwa di pasal 13, supaya bisa beli dan bisa jual. Ada orang-orang yang seperti itu. Tetapi orang ini tidak mencemarkan. Orang ini tidak toleransi dengan seperti di pasal 13 itu. Ya, orang ini murni mengikut Tuhan. Kemana saja anak domba itu pergi. Ya, tetap mengikut Tuhan. Ya, seperti peristiwa kejadian di Poso beberapa waktu yang lalu. Yang ada di Ambon, ya bukan di Poso, maaf, di Ambon. Ada anak Tuhan, anak remaja yang ditanya untuk meninggalkan Tuhan, dia tetap berkata, Beta Laskar Kristus, dipotong tangannya. Ditanya lagi, dia tetap berkata, Beta Laskar Kristus, dipotong tangannya. Dan akhirnya dibunuh. Tidak mencemarkan, saudara. Orang-orang seperti ini akan mengalami pertolongan Tuhan, kemenangan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Ayat yang keempat, maka mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni dan seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu. Kemana saja pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ayat yang kelima, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Orang-orang yang menang, orang-orang yang mengalami kemenangan akan ada sukacita karena seperti Tuhan. Kemana saja Tuhan pergi, dia tetap ikut Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2. Ayat 22-23. Kemarin sudah saya khotbahkan di ibadah Paskah gitu ya. Ia tidak berbuat dosa. Ini Tuhan Yesus ya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tuhan tidak berdosa, tidak ada tipu. Nah, dikatakan ketika ia mencaci maki, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Terus berikutnya, kemarin sudah saya katakan supaya kita mengikuti jejaknya. Jejaknya Tuhan seperti ini. Ya. Kalau tadi di dalam Wahyu, mereka itu seperti itu, tidak
mencemarkan dirinya. Waktu dicaci maki tidak membalas caci maki, tipu tidak ada dalam mulutnya, di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang kelima, dan di dalam mulutnya, mulut mereka, mulut orang-orang yang sudah menang, tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Ya, ini kondisi kita orang-orang yang sudah menang akan mengalami seperti ini. Puji Tuhan, setiap pujian saudara bisa menikmati pujian itu, merasakan arti pujian itu. Ya, jadi pujian yang kita nyanyikan itu bukan karena kita bisa, bukan karena biasa, tetapi kita memuji itu karena kita merasakan nikmat pujian itu. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.